ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Dirjen tersangka ekspor minyak goreng, Mendak Lutfi keluarkan janji. Katanya, anak buah tersangka ekspor minyak goreng Mendak Lutfi makin terpojok. Masa iya nggak tahu? Anak buah tersangka ekspor minyak goreng, tidak mungkin Dirjen ambil keputusan tanpa persetujuan Mendak Lutfi. Khusus untuk Mendak Muhammad Lutfi dari DPR setelah anak buahnya tersangka ekspor minyak goreng. Tidak lama kok. Analisa Uni Irma bikin Mendak Muhammad Lutfi makin tersudut. Ekspor minyak goreng masa tidak tahu? Aneh. Sosok anak buah Mendak Lutfi tersangka ekspor minyak goreng dibongkar Uni Irma. Oh ternyata pojok1.id, Dirjen tersangka ekspor minyak goreng Mendak Lutfi keluarkan janji. Katanya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akhirnya angkat bicara terkait penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana tersangka ekspor minyak goreng. Anak buah Muhammad Lutfi itu ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO yang menjadi bahan baku minyak goreng. Lutfi menjamin pihaknya akan kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Itu disampaikan Mendak Lutfi dalam keterangannya tertulisnya Selasa. Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, kata Mendak Lutfi. Lutfi mengaku dirinya juga telah menginstruksikan seluruh bawahannya untuk membantu proses hukum ini. Menurutnya, tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak kepada perekonomian nasional, serta merugikan masyarakat, tandas Mendak Lutfi. Untuk diketahui, selain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana, Kejagung menetapkan tersangka pada 3 orang lainnya, yakni pihak swasta, yakni Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT dan Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group PHG berinisial SMA. Kemudian General Manager di bagian General Affairs PT Musim Mas berinisial PTS. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, IWW menerbitkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO dan RBD palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO. Juga tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Saat ini ketiga tersangka telah ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini ketiganya diduga melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang 7 2014 tentang perdagangan.
Selain itu, para tersangka diduga melanggar keputusan Menteri Perdagangan nomor 129/2022 Junto 170/2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) dan harga penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation). Juga ketentuan bab 2 huruf A angka 1 huruf B Junto bab 2 huruf C angka 4 huruf C Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 02/DAK/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO RBD palm oil dan UCO. Anak buah tersangka ekspor minyak goreng Mendak Lutfi makin terpojok. Masa iya nggak tahu? Anggota Komisi 6 DPR RI Rudiartono bangun mendesak Kejaksaan Agung atau Kejagung juga memeriksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Itu setelah Kejagung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana tersangka ekspor minyak goreng. Anak buah Mendak Lutfi itu diduga memberikan fasilitas ekspor kerat palm oil atau CPO. Rudiartono menilai kasus ini bisa menjadi pintu awal mengungkap tabir di balik sengkarut minyak goreng di Indonesia belakangan ini. Menurutnya tidak ada alasan bagi Kejagung untuk tidak mengungkap tuntas kasus tersebut. Dengan demikian, semua dugaan permainan dan kong kali kong pihak pengusaha CPO dan jajaran Kementerian Perdagangan dapat terungkap. Langkah Kejagung sudah tepat, ujarnya kepada RMUL Selasa 19 April. Rudiartono menyebut Kejagung juga harus tegas dan gerak cepat untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Karena di Kemendak semua kuncinya dan pengusaha CPO nakal yang jadi inti kelangkaan minyak goreng di Indonesia, jelasnya. Bukan hanya pejabat, Rudiartono juga mendesak Kejagung memeriksa Mendak Muhammad Lutfi karena ia adalah pemimpin institusi dalam hal ini Kemendak. Menteri Perdagangan juga harus diperiksa karena dia sebagai pimpinan tertinggi di Kemendak pasti tahu kebijakan yang diambil anak buahnya, katanya. Selama ini Komisi 6 juga sudah kerap menanyakan kelangkaan dan permasalahan minyak goreng kepada Mendak Muhammad Lutfi dan anak buahnya. Tapi selama ini juga Kemendak selalu menuding kelangkaan minyak goreng adalah ulah para pengusaha. Dengan penetapan tersangka ini, sambungnya membuktikan bahwa kisruh minyak goreng di Indonesia berasal dari internal Kementerian Perdagangan, yakni dengan mengeluarkan izin ekspor ke para pengusaha minyak goreng dan tidak mempedulikan aturan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Jika kebijakan yang salah itu, kenapa Mendak mendiamkan dan pura-pura tidak tahu? Heran dia. Anak buah tersangka ekspor minyak goreng tidak mungkin Dirjen ambil keputusan tanpa persetujuan Mendak Lutfi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diminta mundur dari jabatannya usai Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana sebagai tersangka. Anak buah Mendak Muhammad Lutfi itu menjadi tersangka pemberian fasilitas ekspor CPO yang menjadi bahan baku minyak goreng. Desakan itu disampaikan mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyono dalam keterangan tertulisnya Selasa 19 April. Menurutnya kebijakan yang diambil Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan itu tidak mungkin tanpa persetujuan Mendak Muhammad Lutfi. Mendak harus mundur karena sangat tidak mungkin kalau Dirjen mengambil keputusan tanpa persetujuan Menteri Perdagangan, kata Arief Poyono. Arief lantas menukil pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin ST yang menyebut bahwa izin impor minyak goreng itu melanggar peraturan Menteri Perdagangan. Jadi sangat tidak mungkin Dirjen berani melanggar aturan Menteri jika Menterinya tidak menyetujui, sambung Arief. Arief Poyono juga meminta agar IWM bicara belak-belakan saja. Saya harap Dirjen jangan mau jadi bempernya masalah ini, saran Arief Poyono. Ia menduga kelangkaan dan mahalnya minyak goreng itu salah satunya disebabkan kebijakan yang dibuat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, yakni dengan pemberian fasilitas izin ekspor kerat oil palm dan turunannya termasuk minyak goreng. Pemberian fasilitas selama periode Januari 2021 hingga Maret 2022 itu diduga yang akhirnya memicu kelangkaan minyak goreng dipastikan sudah dapat izin dari Menteri Perdagangan, tegasnya. Dan diduga pasti ada hengki-pengkinya suap dari eksportir CPO, sambungnya. Arief Poyono juga meminta Jaksa Agung tak ragu menjerat Mendak Muhammad Lutfi jika memang terlibat.
Kepada Presiden Jokowi, Arief Poyono menyarankan agar bertindak cepat dan mencopot Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan sebelum kasusnya naik ke penyidikan. Khusus untuk mendak Muhammad Lutfi dari DPR setelah anak buahnya tersangka ekspor minyak goreng. Tidak lama kok. Komisi 6 DPR RI memastikan tidak akan tinggal diam dan akan memanggil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Itu setelah Kejaksaan Agung menangkap dan menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Indrasari Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil atau CPO, bahan baku minyak goreng. Pemanggilan mendak Muhammad Lutfi itu dipastikan anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosadi Selasa 19 April. Andre Rosadi mengungkap saat ini pihaknya sedang mengusulkan pemanggilan mendak Muhammad Lutfi kepada pimpinan DPR RI. Tentu kami akan panggil dan minta keterangan mendak. Lagi kami diskusikan dengan pimpinan, ujar Andre Rosadi. Politisi Partai Gerindra itu mengaku selama ini pihaknya selalu bertanya-tanya siapa dalang dan pelaku penyebab mahal dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Karena itu penangkapan terhadap anak buah mendak Muhammad Lutfi itu disebutnya cukup mengagetkan. Kami menunggu selama ini siapa pelaku mafia minyak goreng. Tiba-tiba Kejaksaan Agung mengumumkan Pak Wisnu ditetapkan tersangka dan ditahan, ungkap dia. Terkait hal ini, Andre Rosadi menyatakan mendukung penuh Kejaksaan Agung membongkar praktik mafia minyak goreng yang melibatkan pejabat di Kementerian Perdagangan itu. Karena itu Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini berharap ada penegakan hukum tegas dalam kasus ini. Dan diharapkan harga migor curah sesuai dengan harga eceran tertinggi bisa ditemukan oleh masyarakat di pasaran, tandas Andre Rosadi. Analisa Uni Irma bikin mendak Muhammad Lutfi makin tersudut. Ekspor minyak goreng masa tidak tahu? Aneh. Anggota DPR RI fraksi Nasdem Irma Suryani Caniago mengaku merasa aneh dengan penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana sebagai tersangka. Anak buah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil atau CPO, bahan baku minyak goreng. Menurutnya kebijakan yang diambil tersebut akan sangat aneh jika tidak diketahui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Aneh saja kalau mendak sampai tidak tahu, karena ini masalahnya bikin susah rakyat, bikin marah rakyat dan presiden, kata Irma Selasa 19 April. Menurut anak buah Surya Paloh ini, jika mendak Muhammad Lutfi dengan cepat memecat Indrasari Wisnuwardana, tentu publik akan percaya dirinya terlibat. Kalau sekarang publik perlu bukti lebih lanjut terkait ketidakterlibatannya dengan mafia, lanjut dia dikutip dari JPNN. Kendati demikian, perempuan yang akrab disapa Uni Irma ini enggan mengomentari kemungkinan apakah Muhammad Lutfi perlu dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan atau tidak. Sebab menurutnya hal ini sepenuhnya kewenangan Presiden Joko Widodo. Itu wewenang dan hak prerogatif presiden, tergantung bagaimana presiden melihatnya, tandas Irma Suryani Caniago. Untuk diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana tersangka. Selain anak buah mendak Muhammad Lutfi, ada 3 pihak swasta lain yang ikut ditetapkan tersangka. Sosok anak buah mendak Lutfi tersangka ekspor minyak goreng dibongkar Uni Irma. Oh, ternyata Indrasari Wisnuwardana ternyata bukan saja menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, akan tetapi anak buah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi itu juga merangkap jabatan sebagai PLT Ketua Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI. Setelah Indrasari ditangkap oleh Kejaksaan Agung, Irma menilai wajar pengawasan robot trading dengan skema Ponzi jadi kedodoran. Pantesan saja pengawasan robot trading kedodoran. Namun aneh juga kalau cuma dia, Indrasari, yang bermain, kata anggota DPR fraksi Nasdem Irma Suryani Caniago kepada JPNN.com Selasa 19 April. Politisi Partai Nasdem ini meyakini bukan cuma Indrasari Wisnuwardana yang terlibat dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil yang menjadi bahan baku minyak goreng itu, melainkan masih ada orang lain lagi yang terlibat. Karena itu anak buah Surya Paloh ini meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas dan menangkap pihak lain yang terlibat.
Saya mengapresiasi Kejagung, tetapi jangan cuma dia, Indrasari, yang ditangkap. Semua yang terlibat seret juga dong, biar publik tahu siapa mafianya, tegasnya. Irma juga merasa aneh jika Mendak Lutfi tidak mengetahui anak buahnya terlibat kasus korupsi. Aneh saja kalau Mendak sampai tidak tahu karena ini masalahnya bikin susah rakyat, bikin marah rakyat dan presiden, pungkas dia. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosadi menyatakan pihaknya sedang mengusulkan kepada pimpinan DPR RI untuk memanggil dan meminta keterangan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Tentu kami akan panggil dan minta keterangan Mendak. Lagi kami diskusikan dengan pimpinan, ujar Andre Rosadi. Demikian.